Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan kisi-kisi ujian sekolah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Oke anak-anak, silahkan kalian simak ya, agar kalian sukses ujian sekolah pada tahun ini. Pada ujian sekolah pada tahun ini, anak-anak kita, Bu Guru harapkan semuanya mempersiapkan dengan baik ya. Jadi nanti bahan kita adalah dari kelas 10, 11, dan 12. Ingat-ingat yang bukunya kelas 10 ketrisot ataupun tak tahu entah kemana ya, seperti lagu aja ya. Jadi harus kalian buka kembali buku-buku kalian kelas 10 dan 11. Untuk yang pertama yaitu bahan untuk kelas 10. Nanti kita di sini akan materinya ya, di sini nanti kalian akan disajikan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi nanti kalian mempelajari ini ya, surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nanti di sini akan disajikan penggalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian nanti kalian dapat menyusun menjadi ayat yang benar, yang utuh. Jadi nanti disajikan penggalan-penggalan dan kalian bisa menyusunnya kembali. Selanjutnya Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ini materinya masih kelas 10 ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang mujahadah an-nafas, prasangka baik, dan uhwah. Nanti di sini juga akan disajikan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kemudian kalian bisa menentukan contoh perilaku yang mencerminkan penggalan dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Mudah ya anak-anakku semua? Kemudian materinya sudah ke materi kelas 10, yaitu surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105, yaitu tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Disajikan surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah ayat 105. Peserta didik dapat menjelaskan makna ayat yang bergaris bawah dengan benar. Jadi nanti ada ayatnya, kemudian digaris bawahi, dan kalian bisa menjelaskan makna ayat yang digaris bawahi tersebut. Paham ya anak-anak ya maksud Bu Guru ya? Kemudian materi selanjutnya yaitu surat Yunus ayat 10. Maksud saya surat Yunus surat ke-10 ayat 40 sampai 41 dan Al-Maidah ayat 32, yaitu tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan.
disajikan kutipan surat tersebut, kemudian kalian dapat menganalisis isi kandungan ayat tersebut dengan benar. Jadi yang kelas 10 tadi untuk materi Al-Quran ada dua subpokok bahasan. Untuk yang kelas 11 juga ada 2 subpokok bahasan. Kemudian untuk yang kelas 12 surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ali Imran ayat 159 tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Di sini nanti akan disajikan beberapa pernyataan tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kalian dapat menyimpulkan perilaku yang sesuai dengan surat Ali Imran yang 190 sampai 191 atau surat Ali Imran ayat 159. Paham ya? Jadi ini materinya Al-Quran. Kemudian yang kelas 12 ada tambahan lagi yang materi Al-Quran. Surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat sesama manusia. Di sini nanti disajikan kutipan dari surat Luqman 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Kalian dapat menentukan contoh perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut. Dan juga yang di sini ini ya. Surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 peserta didik dapat menyimpulkan hikmahnya dengan benar. Ini tadi materi Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu materinya tentang akidah. Nanti akan kita ada materinya di sini. Yang ini ya. Ini materinya. Kemudian soalnya di sini. Indikator soalnya, bukan soalnya ya. Maaf. Ini aja ini. Yang di sini ya indikator soalnya ini. Disajikan beberapa contoh perilaku dalam kehidupan. Peserta didik dapat menyimpulkan perilaku yang mencerminkan makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, dan Al-Adil. Kemudian iman kepada malaikat. Nanti kalian akan disajikan narasi tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian ini ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Disajikan narasi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalian dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dengan benar. Untuk kelas 11. Kemudian makna iman kepada Rasul-Rasul Allah.
Disajikan beberapa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menyimpulkan perilaku yang mencerminkan sifat wajib atau mustahil bagi Rasul. Materi yang berikutnya yaitu makna iman kepada hari akhir. Disajikan deskripsi tentang iman kepada hari akhir, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa hari akhir. Kemudian makna iman kepada qadha dan qadar. Nanti indikator soalnya disajikan narasi tentang peristiwa aktual. Kalian dapat menentukan tanda-tanda beriman kepada qadha dan qadar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian disajikan daftar beberapa contoh perilaku dalam kehidupan. Peserta didik dapat menyimpulkan perilaku yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar dengan benar. Kemudian kita sekarang ke syariah ya. Nanti materi kelas 10 ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Disajikan fenomena tentang tren berpakaian di masyarakat. Peserta didik dapat menentukan kriteria berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ditampilkan contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peserta didik dapat menyimpulkan contoh perilaku yang berkaitan dengan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian semangat menuntut ilmu. Indikator soalnya ditampilkan beberapa pernyataan tentang perilaku seseorang dalam belajar. Peserta didik dapat menyimpulkan semangat menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian kita ke makna syaja'ah. Ini kelas 11 ya. Makna syaja'ah berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ditampilkan narasi tentang sifat syaja'ah dalam kehidupan. Kalian dapat menentukan contoh bentuk perilaku syaja'ah dalam kehidupan. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Disajikan deskripsi tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kalian dapat mengaitkan contoh penerapan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Kemudian perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Nanti disajikan narasi tentang perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Kalian dapat memahami manfaat dari perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian disajikan narasi tentang perilaku kerja dan bertanggung jawab. Kalian dapat mengaplikasikan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, disajikan kisah hidup seorang tokoh yang memiliki perilaku kerja keras atau tanggung jawab. Kalian dapat menyimpulkan nilai keteladanan dari tokoh tersebut. Mudah ya anak-anak ya? Mudah. Kemudian tentang sumber hukum Islam. Kelas 10 nih ya. Nanti disajikan narasi tentang kasus yang berkembang dalam masyarakat. Kalian dapat menentukan sikap yang tepat.
sesuai Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian ada haji, zakat, dan wakaf. Nanti akan disajikan beberapa pernyataan tentang kegiatan dalam beribadah. Peserta didik dapat menemukan hikmah dari haji, zakat, atau wakaf. Kemudian penyelenggaraan jenazah. Nanti ya, ini materi kelas 11. Akan disajikan narasi terkait penyelenggaraan jenazah. Peserta didik dapat membedakan tata cara penyelenggaraan jenazah laki-laki dan perempuan dengan benar. Kemudian disajikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Peserta didik dapat menyimpulkan ketentuan atau cara penyelenggaraan jenazah dengan benar. Materi yang selanjutnya yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nanti akan disajikan tabel tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kalian dapat mengurutkan ketentuan tersebut dengan benar sesuai urutannya ya. Kemudian prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Nanti akan disajikan ilustrasi tentang bentuk kerjasama ekonomi. Kalian dapat mengklasifikasi salah satu bentuk kerjasama ekonomi dalam Islam. Kemudian materi selanjutnya yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Nanti disajikan narasi tentang pernikahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menentukan hukum pernikahan tersebut dengan benar. Soal berikutnya disajikan contoh pernikahan dalam kehidupan di masyarakat. Kalian dapat menyimpulkan ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya yaitu ketentuan waris dalam Islam. Nanti ada ilustrasi seseorang yang meninggal dunia disertai dengan harta yang ditinggalkan dan ahli warisnya. Kalian dapat menghitung bagian dari masing-masing ahli waris dengan tepat. Yang sekarang adalah bahasanya, yaitu di sini adalah sejarah atau tarikh. Untuk kelas 10, substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nanti akan disajikan sejarah Rasulullah SAW periode Mekah. Kalian dapat menganalisis substansi atau strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang selanjutnya di Madinah ya. Kalau yang kelas 10 semester 1 itu Mekah, kelas 10 semester 2 itu Madinah. Nanti kalian dapat menentukan strategi dakwah Nabi di Madinah dengan benar. Kemudian yang kelas 11, perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Disajikan narasi perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kalian dapat menjelaskan faktor-faktor perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang selanjutnya, perkembangan Islam pada masa modern. Nanti disajikan narasi tentang kehidupan dan tokoh Islam dalam perkembangan Islam pada masa modern. Peserta didik mampu menganalisis pemikiran dan perilaku yang sesuai dengan perkembangan Islam pada masa modern. Untuk yang terakhir kelas 12, strategi dakwah Islam di Indonesia. Nanti disajikan beberapa pernyataan tentang strategi dakwah di Indonesia. Kalian dapat
mengaitkan perkembangan Islam dengan strategi dakwah di Indonesia dengan benar. Kemudian disajikan narasi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Kalian dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Yang terakhir, yaitu faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Nanti disajikan ilustrasi tentang kemajuan peradaban Islam di dunia. Kalian dapat menunjukkan bukti kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemudian disajikan narasi tentang kemajuan peradaban Islam di dunia. Kalian dapat menganalisis faktor-faktor kemunduran Islam di dunia. Ini adalah tim penyusun dari soal-soal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang di bawah ini ya tim penyusunnya ya. Terima kasih, semoga sukses selalu untuk anak-anakku kelas 12, sukses ujian sekolah tahun ini. Jangan lupa ya, selalu belajar, berdoa, setelah itu kita bertawakal kepada Allah, semoga nilainya maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.